Salam jumpa bersama saya Ali Nur Yasin dalam program Teras Negeri. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Tamu kita kali ini adalah James Uang, Bupati terpilih periode 2021-2024 Halmahera Barat. Lahir di Teguis, Loloda, Halmahera Barat pada 6 Juli 1964. Beliau adalah seorang politikus yang sudah berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota DPRD selama 4 periode. Pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD selama 2 periode. Dengan karir yang begitu banyak, kita sudah paham bahwa James Uang pasti memahami benar tentang Halmahera Barat. Pertama kali dinas menjadi Bupati Halmahera Barat pada 1 Maret 2021. Selamat pagi Pak James Uang, Bupati Halmahera Barat. Selamat apa kabar? Pagi juga, Salam Mas. Sehat selalu. Baik-baik saja ini, Mas. Kabar baik aja. Baik, Pak Bupati. Apa visi misi Bapak sebagai Bupati Halmahera Barat? Jadi saya dengan Pak Wakil ini baru dilantik 2 bulan lebih. Jadi pertama bahwa visi yang kita rumuskan untuk Halmahera Barat ini berdasarkan potensi dan latar belakang budaya ini, maka visi kita rumuskan itu mewujudkan Halmahera Barat yang aman, yang sehat, yang cerdas, adil dan sejahtera. Ini 5 poin visi. Nah tentunya visi atau mimpi yang kita rumuskan bisa kita raihkan. Kita juga harus punya strategi bagaimana menggolkan ini. Yaitu kita bicara soal misi kita. Nah dari visi yang kita rumuskan ini ada beberapa poin misi yang harus kita lakukan. Pertama, untuk mewujudkan Halmahera Barat yang aman, maka pertama kekompakan Forkopimda menjadi penting dalam bagaimana masyarakat yang aman. Nah, yang kedua, bagaimana mewujudkan masyarakat Halmahera yang sejahtera, kita juga butuh sumber daya perangkat daerah yang harus punya kualitas, yang punya kecepatan bertindak dalam eksekusi berbagai kebijakan pembangunan di Halmahera Barat. Apalagi kalau sekarang kan kita sering ikuti arahan instruksi Presiden Jokowi yang selalu dibilang kerja cepat, tidak boleh lambat. Nah ini kan kita butuh jajaran SKPD yang memang profesionalitasnya mereka miliki, pendekatan norma terpenuhi, dan kecepatan bertindak itu menjadi penting. Sehingga regulasi-regulasi yang selama ini menghambat orang melakukan pergerakan yang cepat harus kita evaluasi, misalnya perda-perda mana yang harus kita evaluasi dalam rangka mendorong percepatan pergerakan semua aparat pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat Halmahera Barat. Selain itu, kita pemerintahan yang baru sekarang juga sedang dalam 100 hari program kerja kita, itu antara lain kita fokus pada bagaimana membenahi APBD. Yang tagline kita itu diahi, itu kan sama dengan membenahi, memperbaiki. Jadi kita sedang concern juga bagaimana membedah APBD ini dengan sejumlah utang pihak ketiga yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, ini yang sedang kita membedah. Nah begitu kami dilantik 1 minggu, kami langsung koordinasi dengan BPK dan Inspektorat untuk mengaudit dan memastikan berapa sebenarnya utang pemerintah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah dari hasil audit BPK, kita sudah mendapatkan data utang berdasarkan progres pekerjaan itu, utang kurang lebih 135 miliar yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Nah dari 135 miliar ini tahun ini sudah dianggarkan 70 miliar. Insya Allah tahun depan 65, berarti tahun depan kita harus tuntaskan utang yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya. Nah karena bagi saya dengan Pak Wakil bisa melakukan percepatan pembangunan, kita bisa mendorong itu, kecuali ini harus kita beresin lebih dulu utang pemerintah daerah. Dan sekarang langkah-langkah sudah kita mulai. Jadi mudah-mudahan 2023 APBD kita sudah menjadi sehat. Supaya kita punya daya dasar bagaimana mengusung berbagai program yang sudah kita rencanakan bersama. Ya, jadi utang ini kan ada utang kepada pihak ketiga ini, kepada pihak kontraktor. Yang mereka sudah kerja, progresnya sudah sampai itu, pemerintah daerah belum bayar. Nah kita harus prioritas pada mereka-mereka ini. Kasihan kan orang kontraktor yang sudah melaksanakan kewajiban pekerjaan, baru Pemda menunggak sampai dengan 1-2 tahun tidak dibayar. Nah ini yang harus kita prioritaskan, utang pada pihak ketiga. Selain itu ada juga ya utang-utang di lingkup pemerintah daerah, ada yang mereka punya hak-hak seperti tunjangan kinerja,
ada yang honorernya, yang tunggakan sampai 1-2 tahun, yang juga secara bertahap sudah mulai membayarnya. Toh. Jadi itu prioritas pada 2 hal itu, kepada pihak ketiga dan hak-hak pegawai yang ada di lingkup pemerintah daerah yang harus diprioritaskan. Pak James, bagaimana Anda menggenjot pertanian menjadi lumbung pangan di Halmahera Barat dan Maluku Utara? Iya, jadi memang Mas, Halmahera Barat ini kan kita memiliki 4 potensi unggulan kita. Pertama itu sektor pertanian dan perkebunan. Toh. Yang kedua itu perikanan pariwisata. Dan yang berikut lagi, itu sudah yang tipenya pertanian, perkebunan, kemudian perikanan kelautan dan pariwisata. Jadi 4 ini menjadi sektor unggulan. Toh. Nah, jadi mimpi kita mewujudkan Halbar menjadi lumbung pangan, maka pertama kita kan punya potensi sawah yang begini luas, toh. Tapi selama ini kan tidak maksimal dimanfaatkan. Oleh karena itu maka kita mendorong sektor nanti sektor di bidang sawah ini juga menjadi sektor prioritas kita lakukan. Toh. Bagaimana menggerakkan petani sawah di Halmahera Barat itu bisa mau menarik untuk bercocok tanam di bidang sawah itu, sehingga ke depan kita mesti bisa produksi beras yang ada di Halmahera Barat dengan potensi sawah yang kita bisa galakkan. Toh. Nah, ini kan butuh budget yang besar. Bagaimana membuat irigasi dan pengairannya, cetak sawahnya. Nah, karena itu kan tidak boleh kita hanya mengandalkan APBD Halmahera Barat dengan kondisi yang pas-pasan. Kita juga berkoordinasi dengan provinsi, kemudian sinkron dengan pemerintah pusat. Toh. Karena ada program Presiden Jokowi Mas, toh, pencetakan sawah di luar Pulau Jawa. Nah, Halbar kan kita punya potensi sawah yang begini besar, potensinya. Cuma kan selama ini tidak ada pergerakan menggenjot bidang itu. Nah, saya dengan Pak Jufri salah satu memperhatikan adalah bagaimana mengembangkan sawah yang ada di Halmahera Barat. Supaya ke depan ya insya Allah kita bisa produksi beras dari Halmahera Barat. Ya. Paling tidak dia melayani dalam lokalan ini dulu. Toh. Nah, kalau memang itu sudah stoknya sudah bagus, ya kita bisa jual keluar. Toh. Nah, itu mimpi kita. Toh. Nah, kemudian di bidang perikanan, toh, kan potensi ikan ini kan cukup banyak kita di sini. Sebetulnya potensi kita ini. Itu juga cuma terkelola. Karena kita memiliki budget yang memadai. Karena menggerakkan nelayan dengan bagaimana fasilitas penangkap ikan yang lebih baik, kan kita butuh langkah-langkah yang lebih inovasi ke depan. Toh. Tidak boleh mengandalkan hal yang tradisional. Bagaimana bisa menggerakkan potensi ikan di Halmahera Barat, kalau nelayan punya serangkap tangkap dengan katinting, di sini istilah bilang katinting. Nah, kan harus dicari alat penangkap yang lebih representatif untuk bisa menggerakkan para nelayan yang ada di Halmahera Barat, dan ini menjadi potensi kita mesti terkait ke depan. Toh. Pak James, kita tahu Halmahera Barat adalah salah satu produsen kopra terbesar di kawasan Maluku, dan khususnya Maluku Utara. Nah, apa program yang Anda lakukan untuk memajukan industri kelapa ini sebagai penggerak ekonomi masyarakat? Nah, di bidang perkebunan kita punya kelapa. Toh. Nah, kita baru saja menandatangani MOU dengan pihak pertanian provinsi yang namanya para emas. Toh. Ya, itu. Toh. Nah, jadi ini ke depan kan semua jadi duit. Dia punya sabuknya, tempurungnya, airnya. Yang selama ini kan cuma kopra itu yang biasanya dikelola. Toh. Nah, sekarang lebih berinovasi lagi nanti. Mudah-mudahan nanti pabrik yang bisa dibangun di Halmahera Barat sesuai dengan pengusaha dan pemerintah provinsi masyarakat sudah ketemu dan sudah ditandatangani MOU dari Jakarta. Nah, supaya dengan kopra ini yang dilipat gandakan fungsinya, sabutnya bisa jadi duit, tampurungnya, airnya, isinya. Nah, ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, Mas. Ya, Pak James, bagaimana kelanjutan Festival Jailolo yang menjadi agenda dunia? Kita tahu agenda ini menjadi agenda dunia dan nasional tentang dunia bahari. Iya. Jadi, Mas, Festival Teluk Jailolo itu kan program tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang intinya mempromosi potensi daerah Halmahera Barat. No? Ini sudah yang ke-12 kali dibuat FTJ ini. No? Nah, baru-baru ini dibuat karena dalam situasi pandemi, masih pandemi COVID-19. Jadi memang kita buatnya sifatnya lebih banyak soal online. Toh. Karena kita dalam mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar. Toh. Nah, jadi program festival itu lebih pada program online yang mempromosi potensi kita. Memang kehadiran wisatawan ini dia sifatnya musiman aja, Mas. Toh. Nanti ada festival mereka hadir, kalau tidak, enggak lagi mereka tidak hadir. Makanya ini harus diinovasi, dievaluasi dengan baik sehingga setelah
festival itu jangan cuma orang datang pada saat festival berlangsung, habis itu nggak muncul lagi. Itu. Nah ini kan udah baik begitu. Nah sehingga harus dibuat inovasi dalam mempromosi dan sambil kita menyiapkan segala infrastruktur yang ada di objek-objek wisata sehingga membuat orang tertarik itu hadir di Halmahera Barat. Nah, yang kedua fasilitas pendukung kayak ibu kota Kabupaten Halmahera Barat kan sampai sekarang kan tidak kelihatan ditata. Tuh. Nah karena itu program prioritas saya dengan Pak Wakil sekarang juga itu memfokuskan pada menata Jalolo sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Barat. Tuh. Nah kita sudah rencanakan ada 3 lokasi kita buka sebagai ruang terbuka hijau. Yang di lokasi Festival Teluk Jayalolo, di pusat kota Jayalolo dan ini satu di depan Immanuel, Toko Immanuel di sana namanya Sasadulamo. Nah ini yang akan kita buat ruang terbuka hijau di 3 lokasi ini. Nah mudah-mudahan kita buka ini kan ya bisa mendorong kuliner lokal ini bisa tumbuh juga. Di tempatnya UMKM juga menjadi tumbuh yang baik. Nah, kira-kira begitu Mas. Pak Bupati, Halmahera Barat menjadi salah satu tujuan wisata, khususnya wisata bahari. Nah, bagaimana Anda menjadikan Halmahera Barat ini sebagai tujuan wisata favorit di Indonesia dan dunia? Ya, jadi unggulan kita sedang kita menginventarisir spot-spot pariwisata dulu. Tuh. Karena ini yang ada kan baru 3 belum representatif ini. Tuh. Kayak di Loloda di bawah yang air terjunnya belum terkelola, ada danau yang belum terkelola. Nah ini menjadi langkah prioritas kita. Karena semakin kita memperbanyak spot-spot pariwisata, objek wisata kan pasti tumbuhnya UMKM yang ada di masing-masing kecamatan. Tuh. Soal kulinernya bisa tumbuh. Kalau kita perbanyak itu pusat-pusat wisata yang ada di Halmahera Barat. Jadi itu salah satu program prioritas yang kita dorong di bidang pariwisata. Yang baru-baru kan kita didatangi dari Dirjen Kementerian Perikanan Kelautan. Kita sudah survei lokasinya. Nanti salah satu yang pabrik ikan yang sudah pernah dibuka oleh pemerintah Namto ini kalau boleh ini diaktifkan lagi. Nah, sehingga nanti nelayan yang menangkap ikan itu kan bisa dibawa saja ke Loloda. Nah kita sedang menjejaki itu dengan Pak Namto nanti gimana kira-kira waktu pabrik itu dibangun. Miliknya siapa mungkin kerjasama ke depan dengan pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah supaya kalau ini dibuka kan pasti menguntungkan bagi masyarakat nelayan kita. Sehingga Halbar lagi mungkin bisa mengekspor ikan dari Halmahera Barat sumbernya. Bikin kayak sarden-sarden. Ya, sarden-sardennya begitu. Nah supaya memang betul-betul ini daerah perikanan yang kelautan yang memang punya sumber potensi ikannya begitu besar. Jangan cuma dikelola di lokalan di sini. Yang ketika waktu ikannya banyak ada yang sampai busuk tidak bisa bermanfaat. Karena ini fasilitas yang tidak punya. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar semua Mas. Pak James, ini soal birokrasi. Kita tahu yang namanya birokrasi itu kadang-kadang menghambat. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang bupati Halmahera Barat mengefisienkan seluruh satuan kerja daerah agar bisa tercapai tujuan Anda untuk membangun Halmahera Barat? Iya, baik Mas.
Jadi memang kunci percepatan pembangunan itu kan kita butuh orang-orang birokrat yang harus memiliki kemampuan. Toh. Nah selain itu kita juga kan mengevaluasi ini dalam posisi kondisi keuangan daerah kita seperti ini. Dengan adanya COVID maka ada refocusing, sejumlah dana diamputasi dari pemerintah pusat masuk ke daerah. Nah dalam kondisi begini, kalau kita punya jumlah organisasi perangkat daerah tidak segera kita lakukan merit system, ini juga pemborosan anggaran di atas. No? Nah, saya tadi malam baru selesai paripurna perampingan OPD. No? Ada 8 dinas yang kita merger menjadi dilebur. No? Sehingga sekarang tinggal kita 14 dinas kantor dan badan. No? Nah dari 8 dinas yang kita ramping, itu hitungan teknis kita hemat duitnya 12 miliar. No? Nah kalau ini kan sudah bisa kita arahkan kepada kepentingan masyarakat yang lain. Yang tadinya itu mengendap di tingkat SKPD. No? Nah sekarang untuk mewujudkan birokrat yang profesional, ini kan kita sudah mau 6 bulan sejak Agustus ini. Toh. So, syarat undang-undang kan 6 bulan harus bisa rolling. Toh. Kalau belum 6 bulan izin Mendagri tertulis. Toh. Nah, sekarang saya sudah memiliki izin Mendagri secara tertulis. Toh. Kemudian masuk Agustus ini. Nah, kemarin saya sudah bentuk tim seleksi. Toh. Jadi ini seleksi terbuka nanti. Toh. Nah, jadi ada tim yang melakukan fit and proper test, diseleksi bersama dengan pihak BKN dan KSN kita masukkan dalam tim seleksi ini. Sehingga betul-betul orang nanti dipasang dalam luluran birokrasi itu, orang punya kemampuan sesuai dengan potensi bidang yang mereka miliki. Itu langkah-langkah menata birokrasi. Jadi pertama tim pansel dibentuk, kemudian yang mau mendaftar secara terbuka. Silakan mendapat dengan tim seleksinya. Jadi lepasin aja. Tidak ada dikotomi. Yang penting mereka memiliki kemampuan. Karena nanti diseleksi oleh panitia seleksi. Yang itu saya sudah tunjuk ketuanya Rektor Unhair, Profesor Alting, yang menjadi ketua tim seleksi SKPD Eselon 2 itu. Pak James, ini soal pendidikan. Kita tahu pendidikan menjadi dasar bagaimana kita bisa meneruskan program-program kepada generasi muda. Tentu saja dengan layanan pendidikan yang baik. Nah, bagaimana program pendidikan yang Anda jalankan di Halmahera Barat sampai akhir kepemimpinan Anda pada tahun 2024? Ya, benar Mas. Kita baru-baru setelah pelantikan kita melakukan studi komparatif ke Morotai. Karena bagi saya memang Bupati Morotai Benilaus itu memiliki sejumlah inovasi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Nah, salah satu studi komparatif saya ke Morotai di Benilaus itu, di sana itu ada sejumlah sekolah yang disatukan, misalnya SD dan SMP. Siswa sekolah-sekolah yang berdekatan itu kan kadang-kadang muridnya hanya dengan 30 orang. Toh. Nah beberapa sekolah dijadikan satu. Nah saya juga akan melakukan ini. Toh. Jadi misalnya sekolah-sekolah SD katakanlah dari beberapa kecamatan, yang ada jumlah satu sekolah itu cuma dengan 20-30 orang, mungkin ada 5-6 sekolah kita jadikan satu. Toh. Dari situ kita bentuk sekolah-sekolah unggulan yang dibangun berbagai fasilitasnya di situ. Supaya nantinya ke depan anak-anak yang tamat saya betul-betul memiliki kemampuan dasar lah. Nah kalau ini mereka misalnya 5 sekolah disatukan jadi satu, kan muridnya menjadi banyak. Mungkin sampai dengan 1-200 murid. Nah sekarang kan mereka punya yang namanya dana BOS, bantuan operasional sekolah yang dikasih oleh pemerintah pusat terhadap sekolah-sekolah. Sekarang kalau nggak salah itu kan yang siswa SD itu dia per bulan kanal sekitar 1.200.000 per orang. Itu dana BOS. Nah kalau ini 4-5 sekolah dikumpulin jadi satu, maka jumlah dana BOS-nya besar di situ. Nah, makanya guru-guru kan bisa diberi insentif dari dana BOS itu. Kita buat peraturan bupati. Nah supaya ketika guru mendapat tambahan penghasilan di sekolah menjadi satu, otomatis mereka termotivasi untuk bagaimana mengajar itu dengan baik. Ya karena minta maaf Mas, kita punya guru-guru sekarang kan sama dengan kita juga sama. Rata-rata SK itu ada di bank. Gitu ya. Nah karena itu kadang-kadang kan mempengaruhi semangat juang mengajar mereka. Dengan kita beri insentif tambahan, mudah-mudahan mereka termotivasi ulang. Nah jadi salah satu kita melakukan merger sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 100, sehingga menjadi banyak supaya di situ bisa guru-guru juga terseleksi dengan baik. Masuk pada sekolah-sekolah unggulan. Jadi berbagai fasilitasnya dibangun ketika disatukan di situ, mulai dari SD sampai dengan SMP, sehingga lahirnya yang namanya sekolah-sekolah unggulan. Nah dengan sekolah unggulan itu ya kita berharap ke depan
lulusan SD dan SMP itu diharapkan orang-orang yang memiliki kemampuan lah, karena mereka jadi ada di sekolah-sekolah unggulan. Itu salah satu kebijakan sektor pendidikan. Kemudian yang kedua kan isyarat undang-undang bahwa 20% total APBD dialokasikan untuk anggaran pendidikan, dan ini kita sendiri komitmen itu 20% anggaran itu kita katakan untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan. Jadi kira-kira begitu Mas. Pak James, selain program-program unggulan yang tadi Anda sebutkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat Halmahera Barat. Salah satunya adalah layanan kesehatan. Nah, bagaimana Anda meningkatkan layanan kesehatan masyarakat Halmahera Barat selama kepemimpinan Anda? Nah, dari sisi kesehatan nah kita bicara soal kesehatan kan mulai dari desa ini bagaimana pemanfaatan pustu-pustunya. Nah, yang selama ini kan ada bangunan pustu, petugasnya nggak ada di situ. Nah, maka langkah utama kita menginventir pustu-pustu yang ada di desa, dan kita minimal mengirimkan tenaga-tenaga perawat di sana sebagai penanganan langkah pertama di tingkat desa. Habis dibawa ke puskesmas. Jadi sarana vaksinasi kita sediakan. Jadi paling tidak mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit Jailolo daerah ini disiapkan fasilitas, disiapkan tenaga SDM-nya, dokternya, supaya betul-betul kesehatan masyarakat bisa terjamin Kemudian sekarang kita punya BPJS pusat juga, tapi kan nggak cukup ini Mas Dan yang ada kan tidak cukup, makanya kita harus sharing dengan APBD juga. Nah, kita sedang menghitung kemampuan APBD kita. Kalau ini dimungkinkan, maka seluruh kita gratiskan. Yang BPJS pusatnya tangani berapa orang, sisa belum tertangani mungkin tangani dengan lewat sharing APBD. Tapi sedang kita menghitung ini kemampuan duit kita dulu, karena uang kita sangat terbatas ya. Nah, supaya ketika ada masalah masyarakat yang menghadapi soal penyakitnya, tidak susah untuk dibawa ke puskesmas sampai dengan rumah sakit dalam rangka perawatan. Jadi bidang kesehatan ya seperti itu juga Mas. Kita sedang mimpikan kalau boleh kita gratiskan semuanya. Tergantung kita hitung kemampuan keuangan kita dulu. Kemarin kan kita menempatkan petugas di pintu-pintu masuk. Misalnya di Pelabuhan Sidangoli, di Pelabuhan Feri, kemudian di Jailolo. Dari Sufi kan juga langsung ke sini, di pertigaan lalu kita tempatkan. Sehingga semua orang yang masuk ke Halmahera Barat itu kan paling tidak di rapid test pada mereka. Ini untuk mencegah jangan sampai ada virus baru yang masuk ke Halmahera Barat. Nah, jadi seperti itu kita melakukan langkah-langkah pencegahannya. Jadi menempatkan tugas di pintu-pintu masuk yang masuk ke Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian ketika di sini, ya kita juga menyiapkan ruang-ruang isolasi yang lalu. Untuk menampung orang-orang yang terindikasi tervirusnya itu. Saya sendiri sudah divaksin, dengan istri sudah lengkap. Kemudian petugas kesehatan juga sudah lengkap divaksin. Kemudian mungkin sebagian jajaran TNI Polri sudah. Yang sekarang direncanakan itu para imam masjid dan para pendeta sebagai tokoh-tokoh agama. Nah, mudah-mudahan ini bulan-bulan depan bisa berjalan di kalangan tokoh agama lagi. Karena mereka ini kan pemimpin umat yang berhadapan dengan masyarakat kayak pendeta dan imam masjid. Nah, ini kita pandang harus dibatasi dalam pemberian vaksin nanti. Nah,
Ini soal pariwisata Pak James. Bagaimana kontribusi pariwisata kepada usaha mikro kecil menengah atau UMKM? Karena kita tahu Halmahera Barat adalah salah satu tujuan wisata. Dan bagaimana program UMKM yang Anda jalankan? Pandemi COVID ini kan ada kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Misalnya dana desa. Toh. Nah ini kan kita bantu karena dampak COVID maka terjadi penurunan. Toh. Sehingga kita bisa memberi modal-modal usaha yang kecil-kecilan bagi ibu-ibu yang ada di kampung-kampung. Itu kita perintahkan lewat dana desa untuk memberi modal usaha yang terhadap pelaku-pelaku usaha kecil menengah itu. Toh. Nah kemudian ada BLT bantuan langsung tunai yang karena pandemi COVID-19 kita berikan. Sehingga dalam kondisi begini tapi minimal kita jangan sampai daya beli masyarakat nggak ada sama sekali lah. Minimal ada semangat bangkit mereka. Sehingga caranya walaupun sedikit kita beri spirit untuk pemberian modal-modal usaha. Baik melalui dana desa maupun dari pemerintah pusat yang ada yang bantuannya yang modal usaha yang 1.200.000 tuh melalui Kementerian Perindustrian itu Ekonomi dari Jakarta. Nah, itu juga diarahkan kepada masyarakat yang pelaku usaha kecil menengah. Tuh. Supaya ada optimisme bangkit dalam situasi begini, Mas. Iya. Nah, jadi di sini kan kita ada punya produk-produk lokal juga. Tuh. Misalnya sekarang kayak di STP Kebanau, tuh, ada misalnya gerakan lewat program PKK. Nah, itu juga digerakkan sekarang supaya usaha-usaha kecil menengah masyarakat kalau masyarakat itu bisa tumbuh. Tuh. Misalnya di sini ada produk minuman yang diproses dari pala. Tuh. Nah, sekarang itu produk-produk itu selain dari STPK dari masyarakat juga saya wajibkan kepada seluruh instansi pemerintah yang memiliki anggaran MAMI itu wajib membeli dan menempatkan di ruang-ruang kerjanya. Di ruang-ruang kantornya itu semua ditempatkan yang produk-produk ke masyarakat di sini. Masyarakat yang buat kursi-kursi dari kursi bambu itu. Nah supaya ini kan produk lokal bisa ke depan kalau ini sudah jadi lagi. Kita wajibkan seluruh kantor instansi pemerintah itu wajib membeli dan menempatkan di ruang kerja. Tidak saja yang begini-begini. Supaya masyarakat lokal ini kan bisa berdaya dari sisi ekonominya. Terima kasih Pak James. Terima kasih juga. Sampai ketemu. Semoga sukses selalu. Pemirsa, itulah wawancara saya dengan James Uang, Bupati Halmahera Barat. Kita tahu Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten di Maluku Utara yang menjadi kawasan terdepan dan menjadi tujuan wisata bahari baik nasional maupun dunia. Terima kasih sudah menyaksikan Teras Negeri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.